pada prinsipnya kalau kita lihat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya, kita bisa tarik benang merah kalau penggunaan internet ini juga bisa dikapitalisasi untuk sebagai penggunaan sumber daya alam secara luas gitu. Jadi kalau aku memahami ini ya, dari presentasi Wahyudi tadi memang akan banyak konten sebenarnya, akan banyak substansi yang harus diatur. Dan pengujian menguji definisi itu sebenarnya juga justru bisa menimbulkan ketidakpastian hukum sebenarnya. Karena di dalam undang-undang penyiaran kan banyak sekali dia mengatur memisahkan antara misalnya penyiaran begitu, lembaga penyiaran. Kalau kita memahami lembaga penyiaran yang kemudian sekarang yang berlangsung kan misalnya kayak TV, mereka sebagai lembaga, mereka memberi konten dan mereka menyiarkan. Tapi kan internet juga pasti akan berbeda. Siapa yang menyiarkan dan siapa yang menyiapkan fasilitas untuk penyiaran itu kan juga pastinya berbeda. Oleh karena itu agak sulit sebenarnya kalau kita yang biasa judicial review di Mahkamah Konstitusi, kita akan memahami bahwa pengujian sapu jagat begini memang agak sulit untuk kemudian diterima, karena begitu dikabulkan permohonan, anggap saja dikabulkan permohonan ini, justru di dalam pengaturan di dalamnya benturan-benturan yang kemudian muncul. Kami pernah menguji soal undang-undang pemilu ya, yang waktu itu kami ingin mendefinisikan, ini sharing saja, kita mau mendefinisikan tentang definisi pengawas pemilu misalnya. Karena kan di Undang-Undang Pilkada kan disebutkan Panwaslu yang dia sifatnya ad hoc. Tapi kita ingin mendefinisikan bahwa pengawas pemilu yang dimaksud dalam Undang-Undang Pilkada itu sebenarnya adalah Bawaslu Kabupaten yang berkembang seperti Undang-Undang 7 2017 di soal kepemiluan. Dampaknya apa? Permohonan kami itu diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk mendetailkan di situ, lebih detail lagi di pasal berapa saja sebenarnya ketentuan-ketentuan yang akan diuji. Nah, mestinya pengujian ini sebenarnya kalau memang mau mengatur ya, kalau kita melihat pemberitaan di media ya, ini udah masuk bagian dari konsultasi ini sebenarnya. Jadi kalau melihat di media kan sebenarnya RCTI, Innews kan mereka yang ingin di JR adalah mereka ingin melawan Netflix dan YouTube yang kemudian itu dianggap konten platform yang merugikan gitu. Meskipun dengan bahasa ini asing dan sebagainya. Akan tetapi kalau dia mau mengambil ceruk itu saja, sebenarnya dia bisa masuk di pasal-pasal tertentu yang kemudian nanti itu akan direview dan ditafsirkan kembali begitu. Bukan kemudian menafsirkan secara keseluruhan terkait dengan definisi. Karena begitu dia menafsirkan definisi, jauh lebih banyak justru yang dirugikan bukan hanya kita nggak hanya bicara soal Netflix, YouTube atau mungkin IG Live begitu, tapi justru yang dirugikan publik secara luas. Jadi ruang-ruang ekspresi itu akan semakin tertutup. Nah, kalau menurut gua sini soal ini ya, soal judicial review ini mestinya putusannya MK kalau melihat dari presentasi Wahyudi ya harusnya sih ini ditolak dengan alasan open legal policy. Jadi supaya itu diatur lebih lanjut begitu loh. Jadi ruang perdebatan banyak kepentingan dibahas oleh pemerintah dan DPR karena pengaturannya pasti akan lebih dalam, lebih rigid lagi pengaturannya. Tapi bagaimana pendapat Vio soal judicial review ini? Nah, kita dengarlah ahli hukum tata negara dari Kode Inisiatif yang baru pelantikan sebagai advokat beberapa hari yang lalu. Baik, terima kasih Mas Ferry. Kalau dibilang ahli sebetulnya belum sampai sana Mas Ferry, kayaknya masih jauh, masih kalah jauh sama Mas Ferry, sama Mas Wahyudi dan yang lain-lain. Apa yang mau saya sampaikan juga berdasarkan analisis sederhana saja soal soal pengujian undang-undang ini. Pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi itu
ketika mengeluarkan putusan kan bisa ditolak ataupun diterima. Nah, diterima ini dia punya cabang lagi, ada diterima, maksudnya dikabulkan secara keseluruhan, dikabulkan secara sebagian, bisa juga conditionally constitutional, atau constitutionally unconstitutional, jadi konstitusional bersyarat seperti itu. Nah, kalau misalnya melihat perkara ini, sebetulnya penggunaan internet dan juga platform dari media sosial seperti YouTube, IGTV, Netflix dan sebagainya yang sebetulnya jadi objek yang mau sebagai tanda kutip dituju oleh RCTI dan juga iNews sebagai penguji ini, penggunaan platform seperti ini kan memberikan atau membuka kesempatan-kesempatan baru bagi perkembangan ekonomi, komunikasi dan juga entertainment gitu. Banyak sekali hal-hal yang bisa dihasilkan dan dikembangkan dari penggunaan platform seperti ini. Dan kalau kita melihat perkembangan di negara-negara lain, seperti yang tadi Mas Wahyudi juga sudah sampaikan, memang ada pengaturan tersendiri untuk objek-objek platform yang berbasis internet seperti ini. Dia pun berbeda dengan apa yang mengikat dalam pengaturan undang-undang penyiaran seperti itu. Nah, kemudian kalau kita kontekskan dengan pengujian yang ada saat ini, kita bisa menduga antara putusan konstitusional bersyarat atau menolak permohonan. Kalau konstitusional bersyarat, tentu Mahkamah akan memberikan penafsiran-penafsiran tertentu yang bisa jadi ultra petita dengan apa yang diajukan oleh pemohon seperti itu. Karena kalau pemohon ini kan dalilnya menyampaikan kalau ada unequal treatment antara penyiaran yang berbasis televisi dan frekuensi radio seperti itu dengan dari internet. Tetapi pada prinsipnya kalau kita lihat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya, kita bisa tarik benang merah kalau penggunaan internet ini juga bisa dikapitalisasi untuk sebagai penggunaan sumber daya alam secara luas gitu. Bisa jadi jawaban MK mengarah ke pengaturan perlindungan, mengarah ke penguasaan negara dari bidang tersebut. Kalau misalnya pun hal itu masuk di dalam perdebatan persidangan nanti. Tetapi MK juga bisa menolak permohonan pemohon, hanya saja saya pikir ini akan jadi salah satu landmark decision juga untuk pengaturan-pengaturan hal-hal yang berada di ruang lingkup internet gitu, berbeda dengan di televisi dan juga di radio. Seperti yang dikatakan Mas Ferry tadi, MK bisa saja mengatakan ini open legal policy, tetapi menurut saya MK kemungkinan besar tidak hanya melepaskan perdebatan ini kepada ranah pembentuk undang-undang saja. Kalau kita lihat perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi selama ini, meskipun Mahkamah menolak permohonan pemohon, Mahkamah seringkali memberikan pagar-pagar atau garis-garis pengaturan yang konstitusional itu harusnya seperti apa sih? Seperti kalau di tahun 2019 lalu, MK memutus tentang pemilu serentak dengan 5 kotak. MK memang menolak permohonan pemohon, tapi MK kemudian memberikan ilustrasi atau gambaran bagaimana sih model pemilu serentak yang konstitusional itu. Ada beberapa pertimbangan atau klausul yang MK sampaikan. Bisa juga di dalam perkara soal business judgment rule BUMN di tahun 2019 juga. MK menolak permohonan pemohon, tetapi MK kemudian menegaskan kalau misalnya BUMN itu juga terikat oleh Undang-Undang Tipikor. Tetapi dalam pelaksanaan bisnis
ini bisa dikecualikan dari kerugian negara selama pengurus BUMN yang bersangkutan bisa membuktikan kalau ada kerugian-kerugian BUMN yang dihasilkan itu berdasarkan kepada keputusan bisnis saja. Jadi memang ada strategi bisnis yang gagal gitu. Jadi nggak bisa dimasukkan ke dalam undang-undang dijerat undang-undang tipikor karena ada doktrin bisnis judgment rule tadi. Nah, perkembangan-perkembangan seperti ini sebetulnya jadi satu pakem yang bisa mungkin bisa kita tunggu di hasil putusan pengujian undang-undang yang sedang berlangsung saat ini. Apalagi kalau misalnya mahkamah menjawab atau menangkap apa misalnya materi-materi yang disampaikan oleh Mas Wahyudi tadi. Memang pada prinsipnya secara normatif maupun praktik lapangan pengaturan seperti ini kan perlu. Tetapi saya pikir mahkamah bisa jadi juga menarik diri untuk untuk terlalu ikut campur. Karena kita ketahui juga sifat dari putusan mahkamah itu adalah perubahan yang sifatnya parsial. Kalau misalnya mahkamah kemudian melakukan judicial activism untuk dalam memutus perkara ini, maka dikhawatirkan perubahan-perubahan yang parsial ini malah akan memberikan ketidakpastian hukum tadi. Misalnya soal equal treatment. Dari dasarnya saja atau esensinya saja, lembaga hukum publik atau badan hukum yang menyelenggarakan penyiaran itu dengan platform-platform di media sosial kan itu sangat berbeda sekali gitu. Jadi bisa jadi mahkamah punya kekhawatiran seperti ini juga di masa depan. Saya pikir sekali lagi kalau misalnya memang mahkamah berhasil untuk mengcapture apa yang menjadi fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan juga minimnya pengaturan di dalam yang berkaitan dengan platform di internet ini, mahkamah pasti akan memberikan pesan kepada pembentuk undang-undang. DPR dan Presiden harus membentuk satu undang-undang baru misalnya, satu regulasi baru yang isinya mengatur khusus soal internet, penggunaan platform di internet gitu, karena secara esensial juga tidak bisa dipersamakan. Undang-undang penyiaran nggak bisa diikatkan dengan apa yang terjadi praktiknya di penggunaan internet dengan platform media sosial. Seperti itu dari saya, Mas Ferry. Mohon maaf kalau ada kekurangan.